Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala kulli syukurin wa ala maqatin sayyidina Muhammadin syafina wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Allah yahdi wa ashabihi wa yawmidin mukhtasar ila rasulina muhtana sayyidina Hasan Basri wa sayyidina Zainal Abidin. Syekh Muhammad al-Jami Muhammad bin Muhammad al-Madani wa Syekh Muhammad al-Ghazali wa Syekh Muhammad Ashwar al-Ghazali فالشافعي ومجد من ربنا فجعلنا مشاكل معاملين ومالكين ومعاملنا وقراباتنا جيراننا وفعلنا واهدنا اخواننا المسلمين والمسلمات ونؤمن منا انهم قد ارشدوا بالله والمغفره ويعلم علينا وازواجنا وذرياتنا ورحمه عنوات واسرارهم وعلومهم ونفعنا بخصوصهم قرامه بالدنيا والاخره فالله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا عطاء ومغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ورزق وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح في حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syamilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab wudu. Diiringi dengan shalawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
dan sunat apabila selesai berwudu berdiri menghadap kiblat dan menengadah kedua tangan dan mengangkat mata ke langit sambil berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Nah, itu doanya. Doa ketika selesai berwudu dan menghadap arah kiblat, mata ke langit. Tentang keutamaan doa ini amat banyak yang diterangkan dalam beberapa buah hadis yang sahih. Maka sunnah muakkad mengamalkannya. Dan diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil wudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah sampai dengan Muhammadun abduhu wa rasuluh, ya, niscaya dibukakan baginya 8 pintu surga. Nah, ya, dibukakan baginya 8 pintu surga. Maka dia akan masuk ke dalamnya melalui pintu yang mana saja yang diinginkannya atau yang diingininya. Ya. Nah, jadi pintu surga itu 8. 8 angka Arab tuh kayaknya ya. Nah, itu apa? 8 angka Arab apa itu? Kalau pintu neraka 7 penganaan gitu, 8 Arab itu, huruf Arab penganaan gitu. Apa artinya? Jadi artinya akan masuk surga tuh ngalir. Ya kan, ngalir benar. Tapi kalau anak masuk neraka tuh sing nyamanan, ya, sing nyamanan. Sampai ada hadis Nabi mengatakan apa? Hubbatul jannatu bil makarih dan hubbatul nar bil syahawat. Artinya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai nafsu. Sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang nafsu kepada rajin koler. Nah, ada Nabi itu diliputi dengan hal yang dibenci itu surga. Ada rajin ngalih kita. Tapi kalau neraka diliputi dengan hal-hal yang disukai nafsu itu rajin mana. Ya, nah, makanya pulang kaitannya sama hawa nafsu itu ya jihad yang paling besar. Raja'na ujar Nabi min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nabi setelah pulang perang Badar
kita pulang dari peperangan yang kecil ya Nabi menuju peperangan yang besar. Kata sahabat. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa perang besar pada ini? Nah, ujar Nabi, jihadun nafs, jihad atau perang melawan hawa nafsu. Ini jihad yang paling besar. Paling besar adalah nafsu ini. Sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi kada berhenti. Sejak orang hidup sampai mati kada berhenti memeranginya. Nafsu tadi. Makanya berat ya melawan hawa nafsu. Kita betul lagi menurunkan hawa nafsu. Apabila kita menurunkan hawa nafsu artinya ada memeranginya, dia kan? Ada memeranginya berarti kita kalah. Jadi pada perang kalah. Ambil orang melawan hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan dia apa? Ya ayyuhalladzina amanu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un inda rabbihim walakin la tashkurun. Artinya janganlah kamu mengira, janganlah kamu menyangka orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka itu adalah hidup. Walakin la tashkurun, tetapi kamu dan Tuhan pada mengetahui. Ya, nah jadi yang melawan hawa nafsu itu ya bukan para wali itu, para ulama senantiasa memerangi hawa nafsu. Berat banget. Nah jadi Nabi barang siapa mengambil wudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah sampai dengan Muhammadan atau Muhammadun abduhu wa rasuluh, ada di bacaan niscaya dibukakan baginya 8 pintu surga, maka ia akan masuk ke dalamnya melalui pintu yang mana saja yang diingininya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ditambah lagi dari yang diriwayatkan Muslim dengan perkataan Allahumma ja'alni ya minat tawabina wa ja'alni minat mutatahhirin. Ditambah lagi. Ada yang tadi ini syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu di riwayat Muslim ditambah lagi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Biasa kita sampai di sana. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Hakim bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil wudu kemudian membaca Subhanaka Allahumma bihamdika sampai akhirnya, berarti yang tambahan ini Subhanaka Allahumma bihamdika dan seterusnya harus selesai. Ditulis baginya niscaya ditulis baginya pahala yang besar di dalam sebuah niscaya ditulis baginya pahala yang besar.
niscaya ditulis baginya pahala yang besar. Di dalam sebuah hadis selalu diberi cap di atasnya yang ada tidak akan dipecahkan cap itu sambil di atasnya diberi cap dan tidak akan dipecahkan cap itu sampai hari kiamat. Jadi barang siapa membaca barang siapa mengambil wudu kemudian membaca subhanallahumma wa bihamdika sampai akhirnya, niscaya ditulis baginya pahala yang besar. Di dalam sebuah hadis lalu diberi cap dan di atasnya dan tidak akan dipecahkan cap itu sampai hari kiamat, yakni tidak dibatalkan maksudnya, sehingga dilihatnya akan pahalanya yang amat besar itu pada hari kiamat. Kemudian sunnah membaca doa tersebut 3 kali seperti yang diterangkan terdahulu. 3 kali. Nah. Sedang doa yang masyhur pada setiap kali membasuh anggota dicantumkan dalam pelbagai hadis seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj, doa artinya membasuh anggota, doa membasuh anggota. Dan disebutkan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Muharir, terhitung sunnah. Namun jika dibaca hanya termasuk mubah, bukan sunat, karena di dalam hadis yang dhaif, sedang hadis dhaif tidak dapat dijadikan dalil karena tidak jarang termasuk kebohongan atau sekurangnya diduga bohong. Hadis dhaif. Disyaratkan dalam melakukan semua hadis dhaif hanya untuk mendorong lebih banyak beramal atau fadhailul a'mal. Nah, jadi fadhailul a'mal itu hanya hadis dhaif itu yang dipakai. Kelebihan beramal asal tidak terlalu dhaif. Hadisnya ya. Inilah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah. Tetapi yang tersebut di dalam kitab Mughni dan Nihayah dipatwakan membacanya sunnah jikalau membasuh anggota wudu. Dikuatkan bahwa doa itu diriwayatkan dari Nabi SAW dalam berbagai hadis di dalam Tarikh Ibnu Hibban. Sekalipun riwayat itu dhaif, karena hadis dhaif dipergunakan hanya untuk fadhailul a'mal, maka seyogianya doa-doa yang masyhur itu dibaca pada setiap kali membasuh anggota wudu. Ya, anggota wudu. Dalam membasuh tangan dibaca doa yang berbunyi Allahumma hafaz yadi min ma'asika kulliha. Ini doa membasuh tangan. Artinya, wahai Tuhanku, peliharalah kiranya akan kedua tanganku dari segala maksiat kepadamu. Dibaca saat berkumur-kumur doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Di doa membasuh berkumur-kumur ya. Wahai Tuhanku, tolonglah aku untuk menyebutmu dan bersyukur kepadamu.
Dibaca pada saat memasukkan air ke hidung, Allahumma arini raihatal jannah. Wahai Tuhanku, berikan bau wangi surga atau ciumkan bau wangi surga kepadaku. Bacaan memasukkan air ke hidung. Dibaca ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yang kemarin. Wahai Tuhanku, putihkanlah mukaku pada hari yang mana semua muka menjadi putih dan hitam sebagian muka mereka. Jadi kita ketika wudu ya membasuh muka ada doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dibaca pada saat membasuh tangan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa ja'alni hisaban yasira. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku buku catatan amalku pada tangan kananku yang mudah. Ya, nah ini bacaan membasuh tangan kanan. Dibaca pada saat membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i dhuhri. Wahai Tuhanku, jangan engkau berikan buku catatan amalku, buku catatan amalnya pada tanganku yang kiri, dan jangan pula dari arah belakang. Wahai Tuhanku, janganlah engkau berikan buku catatan atau buku amalanku pada tangan kiriku, dan jangan pula dari arah belakang. Karena di hari kiamat itu buku catatan amal kita itu berterbangan menuju orangnya masing-masing. Jadi siapa yang menangkap tangan kanan, tanda orang beruntung. Ya, tangan kanan menangkap, tandanya orang beruntung. Siapa yang menangkap tangan kiri, tanda orang celaka. Apalagi dari belakang itu, tanda orang celaka. Dibaca pada saat menyampul kepala, Allahumma halil syari wa basyari ala nar. Artinya, wahai Tuhanku, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Dibaca pada saat menyapu telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dari orang-orang yang mendengar perkataan, maka mereka mengikut yang sebaik-baiknya. Dibaca pada saat membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu atau yauma tazulu fihi al-aqdam. Artinya, wahai Tuhanku, tetapkan kakiku pada titian pada hari tergelincir segala kaki manusia. Jadi minta supaya ketika meniti titian sirat itu, ya, kaki kita ini jangan tergelincir, jangan terpeleset, karena titian sirat itu tuh amat halus daripada rambut. Udah orang kayak rambut di belakang itu halus banget. Itu nanti titian sirat ya. Jadi berdoa kepada Allah SWT supaya ditetapkan hati, dikuatkan, diteguhkan, jangan tergelincir. Ya, jangan tergelincir. Maka pada hari itu tuh banyak yang tergelincir. Berjalan di titian sirat tuh makanya hujan guguran ke bawah. Ialah kerebusan. Semua orang main di situ, ya. Semua orang berdiri lewat situ. Di bawahnya neraka.
Siapa yang ada di sini? Cuman kalau orang yang apa di dalam kitab apa namanya itu Komertowian ada 7 macam cara orang yang bertiti-titian serot itu. Ada 7, ada salah. Ya, ada yang kayak kilat dan yang baju benar kayak kilat. Ada yang kayak burung karawang, ada juga ya. Karawang berjalan. Ada yang seperti pemuda, maju benar juga pemuda. Ada yang membuka itu dari pemuda, dari pembuka malah pemuda ya. Ada yang berjalan biasa, ada yang berkesor, ada yang berkarawang. Masing-masing caranya harus sama. Tiap orang itu beda-beda jalannya, ada yang samanya. Tergantung amalannya di dunia, tergantung amalnya masing-masing selama hidup di dunia. Nah, kemudian pasal berikutnya, pasal yang keempat, makruh wudu. Di antara yang dimakruhkan dalam berwudu ialah dengan melebihkan mencucur air, pada anggota sekalipun berada di pinggir sungai. Kebanyakan membasuh memakai air terlalu banyak, ya makruh. Atau lebih pada 3 kali, 6 kali membasuh tangan, makruh. Kebanyakan memakai air walaupun di pinggir sungai, ya kan? Sama ada pinggir sungai, tapi kebanyakan makruh juga. Dan hukum makruh ini pada air yang bukan air wakaf. Hukum makruh ini pada air yang bukan air wakaf. Artinya airnya itu air wakaf, ya. Tetapi kalau air itu termasuk air wakaf, maka hukumnya haram. Hukumnya air wakaf. Inilah. Wakaf inilah. Ini kan? Nah iya nih. Air wakaf, ya lah. Tahu air wakaf apa? Maksudnya air wakaf itu ada orang berwakaf air gitu kan? Atau berupa sumur kah? Atau berupa bak kah? Nah di wakafkan orang air itu, kita memakai kalau banyak haram hukumnya. Ya kan? Ada yang air mengalir, cuman dia kalau daras ya memang saya ya kan, yang kalau daras benar di wakaf ya menjadi itu kan masuk ya. Yang dibayar dari tiap bulan ya kan, dibayar. Ada sampai sini ya, nah yang harus sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa perangkap kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT kita mudah-mudahan akhirat dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.